Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa dan siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Ciranjang yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar dan terus melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Adapun pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mempelajari satu materi yang akan Bapak presentasikan. Nanti kalian perhatikan apa yang akan Bapak presentasikan dan Bapak paparkan, kemudian kalian cermati dan mudah-mudahan kalian bisa pahami tentang materi ini. Baik, anak-anakku, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 untuk materi pembelajaran hari ini adalah jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Submaterinya adalah sujud sahwi. Selanjutnya, satu pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Nomor 2 adalah dasar hukum sujud sahwi, atau yang dimaksud dasar hukum adalah dalil hukum sujud sahwi. Adapun hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi hukum daripada sujud sahwi adalah sunnah. Selanjutnya, sebab-sebab sujud sahwi. 1. Lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. Keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Jadi, bila mana kalian sedang melaksanakan sholat, kemudian kalian melakukan hal-hal yang menjadi penyebab sujud sahwi, maka lakukanlah sujud sahwi dengan cara yang akan Bapak paparkan berikut ini. Nomor keempat, tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam apabila orang yang sedang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan, atau lupa tidak melakukan tahiyat awal
dan kita baru ingat sebelum dia salam. Nah, salah satu hal yang harus kita pahami jika sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam ya. Jadi kalau kita melakukan sujud sahwi setelah salam itu dinamakan bukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebelum salam. Sekali lagi, dilakukan sebelum salam. Tata cara sujud sahwi 1. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dan dengan membaca Subhana malla yanamu wala yashku. Artinya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Kemudian yang kedua, tata cara sujud sahwi, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Keempat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Ini adalah 4 poin sebagai tata cara melaksanakan sujud sahwi. Selanjutnya, nomor 5 adalah hikmah melakukan sujud sahwi. Manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat salah, khilaf, dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar atau astaghfirullahaladzim. Dengan demikian, halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru, maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Dari materi ini, kita belajar untuk menyadari bahwa diri manusia itu tempatnya hilaf dan salah. Kemudian ketika kita merasa diri ini melakukan kesalahan, baik itu dosa kepada Allah dengan cara meminta ampun, mengucapkan banyak-banyak istighfar. Kemudian ketika kita merasa salah kepada sesama manusia, maka segeralah kalian untuk meminta maaf. Itu adalah hikmah dari materi sujud sahwi. Hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Banyak realita fakta. Ada orang yang melakukan kesalahan kepada seseorang. Kemudian seorang tersebut meminta maaf kepada temannya karena dia merasa melakukan salah. Nah, sebagai seorang teman, maka kita harus memberikan maaf kepada dia. Jangan sampai ketika teman kita sudah meminta maaf kepada kita, kitanya tidak memberikan maaf. Itu adalah salah satu perilaku yang tidak baik. Ingat, Allah saja Maha mengampuni dosa-dosa hamba-Nya. Kenapa kita sebagai manusia tidak memberikan maaf kepada teman atau siapapun yang melakukan kesalahan kepada kita, kemudian dia meminta maaf kepada kita? Maka pesan Bapak,
Belajarlah menjadi manusia yang senang memberikan maaf kepada orang lain. Baik itu orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Karena hakikatnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia memiliki kelebihan dan manusia memiliki kekurangan. Manusia harus menyadari bahwa manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai. Dari materi, submaterinya adalah sujud sahwi. Mudah-mudahan apa yang Bapak paparkan menjadi bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.